Coba bilang sama kiri kanannya, the presence of the Lord is in this place. Ya. Mari angkat tanganmu saudara pada malam hari ini. Thank you Lord Jesus for your beautiful presence tonight, oh God. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencanamu. Ku percaya padamu, kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, kaulah Allahku, kau pegang hidupku. Segalanya akan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Kau Allah yang sanggup lakukan yang tak kupikirkan. Biarlah ku berserah, jadilah terang jalanku, bawaku di dalam-Mu. Selamanya ku bernyanyi,
Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembu, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertaklah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembu,
Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita katakan bersama. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kita katakan bersama. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya, Kau Raja teragung, kami sembah-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami adalah yang terbaik Tuhan.
sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami sembahmu Tuhan selamanya. Oh, kami sembahmu Tuhan. Oh, kami sembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta.
percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Sebagaimana lagu yang kami naikkan, bahwa Engkaulah iya dan amin ya Bapa di sorga. Janji-Mu tidak pernah terlewatkan. Khususnya Tuhan, bagi kami yang menaruh iman kepada Engkau, bagi kami yang menaruh kepercayaan, pengharapan kepada-Mu ya Bapa di sorga. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami ingin membawa generasi-generasi kanak-kanak dan juga muda-mudi Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, di dalam hidup mereka, mereka akan selalu diingatkan akan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatan-Mu yang penuh dengan kuasa di dalam hidup mereka. Supaya Tuhan, mereka tetap memiliki iman di dalam Engkau, di dalam menghadapi apa juga situasi yang mereka lalui di dalam kehidupan mereka. Khususnya Tuhan, saat-saat seperti ini, pandemik seperti ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, mereka boleh melihat karya penyelamatan-Mu, pimpinan-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan. Dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Apa kabar Anda semua? Saya berdoa dan harapan saya supaya kita semua boleh berada di dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, izinkan saya pada pagi hari ini menyampaikan beberapa perkara sebagai makluman kepada kita semua. Yang pertama di sini adalah konferensi doa Diosis Bahasa Malaysia akan diadakan pada tanggal 5 hingga 6 November 2021 di All Saints Cathedral melalui Zoom. Dan sebagai makluman kepada kita semua, untuk 1,000 peserta yang mendaftar awal akan dikenakan yuran RM30 termasuk t-shirt. Ya, sebelum 10 Oktober. Oleh karena itu, saya ingin mendorong kepada kita semua, khususnya pada jemaat St. Patrick, sila ambil kesempatan ini, daftar awal nama Anda. Ya. Selepas 10 Oktober, tidak ada lagi t-shirt. Artinya, mungkin kita kena beli t-shirt itu secara berasingan. Nah, saya juga dipahamkan bahwa ada jemaat kita yang masih kurang mahir atau kurang arif di dalam menggunakan peranti-peranti telepon pintar. Khususnya apabila kita ingin mendaftarkan nama kita melalui Google Form. Oleh karena itu, di sini kita ada menyediakan panduan pendaftaran konferensi doa Bahasa Malaysia yang
kita boleh ikut atau saksikan bersama-sama sekarang. Shalom semua jemaat Tuhan. Diosis kita akan menganjurkan konferensi doa BM pada 5 hingga 6 November 2021. Di sini, kami ingin memberi panduan untuk semua bagaimana mendaftar di konferensi ini. Sebelum meneruskan pendaftaran, jemaah perlu membayar iuran pendaftaran Rp30 ke akaun yang disediakan melalui pemindahan dalam talian, deposit tunai ke akaun gereja yang disediakan, atau menggunakan aplikasi BUS. Sila simpan atau ambil gambar slip transaksi Anda. Masuk ke link pendaftaran yang boleh didapati melalui pemimpin sel Anda dan ikuti langkah berikut. Pertama, muat naik slip pembayaran dan nyatakan jumlah pembayaran. Kedua, sila pilih pendaftaran individu atau berkumpulan. Ketiga, masukkan nama gereja, nama, nomor telepon, alamat rumah untuk penghantaran t-shirt, pilih size baju. Dan keempat, tekan submit. Tahniah, Anda sudah berjaya mendaftar di konferensi ini. Selepas mendaftar, sila kirimkan nama Anda kepada saudari Yong Siu Jin. Atau, jika jemaah mempunyai kesulitan, juga boleh menghubungi dia di nomor telepon yang tertera. Oleh itu, jangan ketinggalan untuk mengikuti konferensi ini karena pendaftaran dan t-shirt adalah terhad kepada 1.000 orang saja. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebagai makluman khususnya kepada jemaah PJA, di mana pada tanggal 31 Agustus nanti akan diadakan reunion keluarga besar PJA melalui pertemuan doa yang bertemakan bertahan jam 8 malam melalui Zoom. Oleh karena itu, saya ingin mendorong kepada seluruh keluarga besar PJA untuk mendapatkan pautan Zoom ini melalui pemimpin-pemimpin sel Anda ataupun di laman resmi Facebook PJA. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam kita menjalani ibadah puasa kita pada saat ini, ianya juga tidak sekedar kita berpuasa, tetapi juga kita memiliki atau memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Demikian juga halnya di dalam hal memberi persembahan. Kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan bagaimana kita boleh mempraktikkannya juga melalui pemberian persembahan kita. Mengapa saudara-saudara? Karena sebagaimana yang terdapat dalam Maleakhi pasal yang ke-3, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12 di sini mengisahkan tentang bagaimana seruan Nabi Maleakhi kepada umat Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan, memperbaiki hubungan mereka kepada Tuhan. Seperti mana yang dicatatkan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu sebabnya Nabi Maleakhi menegur kehidupan umat Israel saat itu yang sudah menyimpang atau sudah menjauh daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apabila kita memiliki hubungan dengan Allah itu baik, maka seperti mana yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10, dikatakan di sini bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini satu seruan. Bawalah
satu ajakan, bawalah. Nah, oleh karena itu, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini, saya juga ingin mengajak kita atau mendorong kita supaya kita boleh mempersiapkan hati kita, ya, untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan apabila kita memberikan persembahan kepada Tuhan, ada 3 cara yang kita boleh sampaikan atau berikan. Yang pertama di sini adalah pemindahan secara dalam talian melalui deposit tunai ataupun cek ke dalam akun gereja yang tertera di layar Anda saat ini. Yang kedua, Anda juga boleh menyalurkan pemberian persembahan Anda dengan mengimbas kode QR aplikasi Boost yang tertera di layar Anda saat ini juga. Dan yang ketiga, sekiranya Anda ingin memberikan persembahan Anda ke gereja, Anda boleh memaklumkan terlebih dahulu pihak gereja dan Anda boleh datang ke gereja untuk memberikan pemberian persembahan Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena sebentar nanti di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan dilayani oleh Archbishop Datuk Melter Jikitais. Dan oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil daripada surat 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Surat 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang terbaik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang yang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara manusia dan Allah, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai sejahtera kepada saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur pada Tuhan kalau pada hari ini kita masih hidup, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan juga saya bersyukur pada Tuhan untuk peluang mengungsikan firman Tuhan kepada Anda pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu. Karena Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik, Bapa kami yang setia, yang senantiasa menjaga, memelihara kami, bahkan mencukupkan apa yang kami perlukan. Kami hidup hingga hari ini semuanya oleh karena anugerah-Mu, kasih setiamu kepada kami. Sebentar kami akan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kami mau berdoa supaya Engkau sendiri yang akan menolong kami untuk mendengar firman Tuhan dengan jelas. Dan biar hati kami terbuka luas untuk menerima firman Tuhan. Mengizinkan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang mengubah hati kami, bahkan seluruh hidup kami, sehingga di dalam dan melalui kehidupan kami,
Engkau semakin ditinggikan dan dimuliakan. Berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu. Karena kami semua hamba-hamba-Mu yang Kau telah tebus dengan darah Yesus Kristus, kami sudah siap sedia untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini saya mau menyampaikan khotbah yang bertajuk panggilan untuk berdoa. Di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ada banyak petikan-petikan yang berbicara tentang doa ataupun yang berbicara tentang panggilan untuk berdoa. Tapi pada hari ini saya mau saudara dan saya melihat kepada surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-6. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia untuk kesaksian pada waktu yang ditentukan. Seperti yang kita tahu bahwa surat 1 Timotius ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada seorang rakan pelayanannya yang lebih muda daripada dia, yang dia anggap sebagai anak rohaninya, yaitu Timotius. Dan Timotius pada waktu itu dia berada di Efesus. Sebenarnya Paulus menyuruh Timotius supaya menjaga gereja di Efesus, gereja yang telah dibangunkan atau didirikan oleh Paulus, untuk memberi amaran kepada jemaat di Efesus terhadap pengajar-pengajar sesat atau ajaran-ajaran sesat, dan memberikan banyak arahan-arahan mengenai pengurusan dan pentadbiran gereja. Dan salah satu daripada arahan mengenai pengurusan pentadbiran gereja itu ialah tentang doa atau ibadah. Seperti yang kita melihat dalam 1 Timotius pasal yang kedua. Nah, secara ringkas mari kita melihat petikan ini 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Yang pertama kita melihat di sini doa, yaitu ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di sini kita melihat Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus untuk berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tekun. Di ayat yang pertama kita membaca, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Perkataan Yunani untuk yang diterjemah
pertama-tama memberikan pengertian kepada kita bahwa yang terpenting, yang penting daripada segala-galanya, semuanya, daripada semua arahan-arahan yang diberikan untuk gereja di Efesus, yang terutama daripada semuanya itu ialah doa. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris sebenarnya ada 4 perkataan yang pakai yang berbicara tentang doa. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita hanya melihat ada 3 perkataan. Yaitu permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Permohonan atau dalam bahasa Yunani, desis, berarti atau bermakna memohon untuk satu keperluan tertentu atau memohon untuk sesuatu. Doa syafaat, bahasa Yunani yang dipakainya, entheokis, berdoa untuk sesuatu perkara bagi pihak orang lain. Dan yang ketiga, ucapan syukur, Eucharistia, merupakan ekspresi kesyukuran. Dan ini merupakan salah satu ciri-ciri kehidupan orang yang percaya, kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan di sini kita melihat Paulus menasihati jemaat di Efesus untuk berdoa pertama untuk semua orang. Dikatakan dalam firman Tuhan di ayat pertama, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Semua orang itu boleh berarti atau melibatkan ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, sama ada kawan-kawan kita di sekolah atau kawan-kawan sekerja kita, jiran kita. Kita berdoa supaya mereka akan mengenal Yesus Kristus, supaya mereka juga akan menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Berdoa untuk semua orang itu juga bermakna kita juga berdoa untuk musuh kita dan mereka yang melakukan kejahatan kepada kita. Dan ini kedengaran agak sukar bagi kita untuk berdoa atau berdoa bagi musuh-musuh kita. Berdoa bagi mereka yang melakukan kejahatan atau merancangkan kejahatan kepada kita. Memang sukar kita berdoa untuk mereka. Tetapi musuh-musuh kita juga saya percaya termasuk dalam frasa semua orang. Yesus mengajar kita. Di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini perkataan dan ajaran Tuhan Yesus sendiri. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan harapan apabila kita berdoa untuk mereka, hati mereka akan terbuka luas untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Kita juga dinasihatkan berdoa untuk raja-raja dan semua pembesar, semua mereka
yang memegang jawatan penting dalam satu-satu pemerintahan. Semua yang diberikan tanggung jawab untuk memerintah negara. Jadi semua orang, dan secara khusus berdoa untuk raja-raja dan juga semua pembesar, yaitu pemerintah. Di ayat yang kedua kita membaca, dikatakan di ayat yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dan apa tujuan kita berdoa? Kita melihat di sini, tujuan kita berdoa untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bukankah ini yang kita rindukan dan mau melihat terjadi dalam negara kita? Di mana rakyatnya dan semua yang tinggal dalam negara ini hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita mau melihat ini terjadi dalam negara kita. Dan firman Tuhan berkata, itulah yang baik dan yang berkenan pada Allah Juru Selamat kita. Kenapa? Sebab tujuan utama apabila kita berdoa untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk mereka yang di dalam pemerintah atau dalam kerajaan, Tuhan menghendaki supaya semua diselamatkan. Di ayat yang keempat kita membaca, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Inilah hati Tuhan, saudara. Hati Tuhan dia mau supaya jangan ada yang binasa. Dia mau semua orang, semada orang biasa atau yang punya kedudukan yang tinggi seperti raja-raja, maupun yang mereka di dalam pemerintahan, ada jawatan penting, kedudukan yang penting. Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini sangat penting. Inilah tujuan akhir bagi saya. Berdoa untuk semua orang, termasuk raja-raja dan semua pembesar, supaya orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Artinya, saudara, doa kita itu juga bersifat penginjilan di dalam doa kita. Dan kita melihat di sini, di ayat yang kelima dan keenam, Rasul Paulus memberikan dasar teologia atau teologi. Berdoa untuk semua orang. Berdoa untuk raja-raja. Berdoa untuk semua pembesar. Atau semua mereka yang dipertanggungjawabkan untuk memerintah satu-satu negara. Dasar teologi ialah kita mempunyai satu Allah. Kita mempunyai satu pengantara di antara manusia dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Di ayat yang kelima dan keenam kita membaca, karena Allah itu Esa, Allah itu satu, dan Esa satu pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus
Yesus. Saudara, tidak ada nama lain yang ada di langit maupun di bawah, di bumi ini, yang olehnya manusia diselamatkan. Hanya Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Allah. Dialah satu-satunya pengantara yang memperdamaikan manusia yang berdosa kepada Allah yang tidak berdosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Inilah dasar teologi yang diberikan oleh Paulus di sini untuk berdoa bagi semua orang, bagi raja-raja dan semua pembesar, supaya semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran dan pengetahuan akan Allah. Saudara, semua orang memerlukan Tuhan. Orang yang tidak punya kedudukan maupun orang yang punya kedudukan yang tinggi, semua memerlukan Tuhan dan memerlukan penyelamat. Dan hanya Yesus adalah penyelamat manusia daripada dosa. Jadi apabila kita berdoa untuk semua orang, kita juga harus berdoa dalam konteks penginjilan, supaya mereka mengenal kebenaran Tuhan, mengenal Tuhan itu, supaya mereka akan diselamatkan. Saudara, sebagai kesimpulannya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya yang tinggal dalam negara Malaysia ini, saya percaya kita juga dipanggil berdoa untuk semua orang. Berdoa untuk raja-raja dan semua pembesar. Pada 31 hari bulan Agustus ini, kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-64. Dan ini menjadi satu tanggung jawab kita sebagai rakyat di dalam negara ini, untuk berdoa untuk semua rakyat yang tinggal dalam negara ini, berdoa untuk agung kita yang di Pertuan Agung, berdoa untuk Perdana Menteri yang baru, dan semua menteri-menteri besar ataupun ketua-ketua menteri, supaya mereka diberikan hikmat, pengetahuan, dan juga kepandaian untuk mentadbir, mengurus negara ini dengan baik, dengan adil, sehingga semua rakyat dalam negara ini dapat hidup aman, harmoni di antara satu dengan yang lain, tidak mengenal bangsa dan agama, tetapi yang terpenting supaya semua orang akan diselamatkan apabila mereka datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Inilah doa kita untuk semua orang, untuk negara kita yang tercinta, Malaysia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengar firman Tuhan yang mengajar kami untuk tidak jemu-jemu untuk berdoa, supaya kami terus berdoa untuk semua orang, untuk raja-raja maupun semua pembesar-pembesar, supaya Tuhan, kami sebagai rakyat di dalam negara ini dapat hidup aman, tentram dalam segala kesalehan dan keharmonian. Kami berdoa supaya ramai orang yang akan datang kepada Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Tidak kira mereka orang biasa maupun mereka yang berada dalam kedudukan yang tinggi,
supaya Tuhan, mereka juga akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Karena hati Tuhan ialah rindu melihat semua orang diselamatkan. Dan inilah doa kami ya Tuhan, untuk negara kami Malaysia, supaya Engkau memberkati negara kami Malaysia dengan berkat yang luar biasa daripada Tuhan, dan rakyatnya dapat hidup aman, tenang, dalam kesalehan dan kehormatan, dan lebih daripada itu Tuhan, supaya lebih ramai orang, rakyat dalam negara ini yang akan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Supaya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Berkatilah ya Tuhan, negara tercinta kami Malaysia. Engkau juga memberkati ya Tuhan semua umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui talian dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, dengan kecukupan setiap hari yang Engkau sediakan. Bahkan Engkau juga ya Tuhan melindungi mereka dan menjauhkan mereka dari segala berbahaya, maupun menjauhkan mereka daripada jangkitan wabah COVID-19. Terpuji, termulia nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu.
Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Terima kasih pada Archbishop atau Melton Cikitais yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan akan terus menguatkan iman kita dalam menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan bersama. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, kan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu.
hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan. Syukur bagi kasih yang sejati, terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan. Syukur bagi kasih yang sejati. Oh, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, haleluya, kami bersyukur. Terimalah pujian kami, haleluya. Ajarlah perbuatanmu dan ku percaya akan janjimu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu.